wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu beserta wakilnya, yang terhormat Ketua Jurusan Kebidanan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang kami hormati dosen jurusan kebidanan serta mahasiswa yang berbahagia. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membuka presentasi pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah pantun. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah, sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk membuka presentasi pada pagi hari ini dengan judul Kebutuhan Dasar Ibu Hamil. Langsung saja saya menampilkan materi. Yang pertama ada nutrisi. Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat 15% dibandingkan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan ibu dan janin. Makanan dikonsumsi ibu hamil 40% digunakan untuk pertumbuhan janin dan sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Nah, secara normal kenaikan berat badan ibu hamil tersebut kurang lebih 11-13 kg. Nah, pada trimester pertama umumnya ibu hamil itu mengalami penurunan berat badan karena nafsu makan yang sering timbul akibat muntah atau biasanya sering disebut dengan morning sickness. Nah, meskipun ibu hamil mengalami keadaan tersebut, tetapi asupan makanan harus diberikan seperti biasa. Nah, pada kondisi ini ibu harus tetap berusaha untuk makan agar janinnya tumbuh dengan baik. Nah, makanlah makanan yang dengan posisi kecil tapi sesering mungkin, seperti sup, susu, telur, biskuit, buah-buahan, dan jus. Nah, pada trimester kedua nafsu makan mulai meningkat. Kebutuhan makan harus lebih banyak dari biasanya, meliputi zat sumber tenaga, pembangun, pelindung, dan pengatur. Hal ini juga dibutuhkan untuk kebutuhan janinnya. Nah, sedangkan pada trimester ketiga sampai usia 40 minggu, nafsu makannya sangat baik, tetapi jangan berlebihan karena bisa kurangi karbohidrat dan tingkatkan protein, sayur-sayuran, buah-buahan, lemak yang harus dikonsumsi. Nah, selain itu kurangi juga makanan yang terlalu manis atau banyak mengandung gula dan terlalu asin. Karena makanan tersebut akan memberikan kecanduan janin tumbuh besar dan merangsang timbulnya keracunan pada kehamilan. Adapun asupan makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil karena berguna untuk yang pertama itu ada pertumbuhan serta perkembangan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan sebagai sumber tenaga, dan mengatur suhu tubuh dan cadangan makanan. Selanjutnya itu ada yang kedua itu ada eliminasi. Nah, masalah buang air kecil ini tidak bisa mengalami kesulitan, bahkan cukup lancar. Nah, untuk melancarkan atau mengurangi infeksi kandung kemih, yaitu ibu hamil tersebut banyak harus minum dan untuk menjaga kebersihan sekitar kelamin karena perubahan hormonal yang mempengaruhi aktivitas usus halus dan usus besar. Nah, sehingga buang air kecil lebih besar dapat mengalami obstivasi atau sembelit. Nah, juga sembelit dapat terjadi karena mekanis yang disebabkan karena menurunnya gerakan janin. Untuk mengatasi sembelit tersebut dianjurkan untuk meningkatkan gerak, banyak makanan yang berserat, contohnya sayur dan buah-buahan seperti buah pepaya,
makanan-makanan dan sayur-sayuran yang lainnya. Nah, sembelit ini juga dapat menambah gangguan wasir. Nah, biasanya menjadi lebih besar dan berdarah. Selanjutnya yaitu ada mobilisasi atau body mekanik. Ibu hamil boleh melakukan aktivitas fisik, tapi tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat, dikarenakan ibu hamil masih bisa melakukan pekerjaan seperti menyapu, mengepel, dan sebagainya. Nah, ibu hamil tersebut harus mengetahui bagaimana caranya memperlakukan diri dengan baik dan giat berdiri, duduk, dan mengangkat tanpa menjadi tegang. Nah, body mekanik ini biasanya disebut dengan sikap tubuh yang baik. Nah, sedangkan instruksikan kepada wanita hamil karena diperlukan untuk membentuk aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman selama kehamilan. Nah, karena sikap tubuh seorang wanita hamil kurang baik dapat mengakibatkan sakit pinggang. Adapun alternatif sikap untuk mencegah dan mengurangi sakit pinggang. Yang pertama itu gerakan atau goyangkan panggul dengan tangan atas, dengan tangan di atas lutut dan sambil duduk di kursi dengan punggung yang harus atau digoyangkan panggul dengan posisi berdiri pada sebuah dinding. Selanjutnya itu untuk berdiri yang lama, misalkan menyetrika, bekerja di luar rumah, yaitu meletakkan kaki di atas alas yang rendah secara bergantian dan menggunakan sebuah kotak. Nah, selanjutnya yaitu ada exercise atau senam hamil. Secara umum, tujuan untuk mempersiapkan fisik senam hamil ada beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya deformitas atau biasanya sering disebut dengan kecacatan janin. Nah, kaki dapat memelihara fungsi hati dan untuk menahan berat badan yang semakin naik, nyeri kaki, varises, dan bengkak-bengkak lainnya. Nah, yang kedua itu untuk melatih atau menguasai teknik pernapasan yang berperan penting dalam melatih dan proses persalinan. Nah, yang ketiga itu untuk memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding, perut, otot dasar panggul, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk membentuk sikap tubuh yang sempurna selama kehamilan. Nah, yang kelima itu ada memperoleh relaksasi yang sempurna dengan latihan kontraksi dan relaksasi. Nah, yang terakhir itu untuk mendukung ketenangan fisik. Ibu hamil juga dapat melakukan senam hamil tersebut di sekitaran rumah atau bisa di PMB atau di puskesmas terdekat. Dan juga kebutuhan dasar ibu hamil tersebut ada beberapa hal. Yang pertama itu istirahat atau tidur. Wanita hamil harus mengurangi semua kegiatan yang melelahkan, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alasan yang dapat menghindari pekerjaan yang tidak disukainya. Nah, ibu hamil juga harus mempertimbangkan pola istirahat dan tidurnya untuk mendukung kesehatan sendiri maupun kesehatan bayinya. Yang terakhir yaitu ada imunisasi. Imunisasi juga harus diberikan kepada ibu hamil, hanya imunisasi TT untuk mencegah kemungkinan tetanus pada janin. Nah, imunisasi ini juga diberikan sebanyak 2 kali atau selama kehamilan itu hanya diberikan 2 kali pada trimester pertama dan kehamilan usia 8 bulan. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Nah, saya ada satu buah pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.